Berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan peserta didik terkait isu perundungan, Bapak dan Ibu perlu mengidentifikasi kebutuhan pemahaman lebih lanjut dengan contoh topik sebagai berikut. 1. Arti perundungan dan perbedaan antara perundungan dan konflik. 2. Indikator terjadinya perundungan dan siapa pihak yang terlibat dalam perundungan. 3. Dampak perundungan dan bagaimana menanganinya. 4. Cara menghadapi konflik. 5. Cara mencegah terjadinya perundungan di sekolah dan di rumah. 6. Apa yang harus dilakukan bila mengalami atau melihat perundungan terjadi. Topik kebutuhan peserta didik sangat mungkin berbeda di setiap satuan pendidikan. Jadi, daftar ini hanya contoh dan dapat ditambahkan sesuai kebutuhan di masing-masing satuan pendidikan Bapak dan Ibu. Dari daftar di atas, kita bisa mengusulkan kepada kepala satuan pendidikan dan guru kelas untuk mengintegrasikan topik tertentu dalam proyek profil. Misalnya, topik cara menghadapi konflik, cara mencegah perundungan, dan apa yang harus dilakukan bila mengalami atau melihat perundungan dapat ditindaklanjuti sebagai salah satu topik proyek profil dengan tema Suara Demokrasi atau Bangunlah Jiwa dan Raga, di mana peserta didik dapat terlibat aktif dan berkontribusi untuk mengurangi isu perundungan di satuan pendidikan. Selanjutnya, Bapak dan Ibu bisa membuat tabel dan menentukan perencanaan yang akan dilaksanakan selama 1 tahun ajaran. Perencanaan dapat dibagi menjadi per 3 bulan atau per kuartal untuk mempermudah pemetaan kegiatan dan perencanaan pelaksanaannya. Kolom juga dapat ditambahkan untuk menentukan siapa sasaran dari kegiatan tersebut. Lalu setelah itu, kita dapat terlebih dahulu memasukkan apa yang sudah kita lakukan dalam proses pemetaan kebutuhan peserta didik, seperti observasi dan kegiatan pemetaan kebutuhan peserta didik serta proses analisisnya. Observasi di awal tahun ajaran dilakukan sebagai bagian dari pemetaan kebutuhan peserta didik dan untuk melihat perkembangan dari program yang direncanakan. Observasi juga perlu dilakukan lagi di setiap kuartal untuk melihat perkembangan dari program yang direncanakan. Berikutnya, Bapak dan Ibu dapat memasukkan program dan kegiatan yang dilakukan ke dalam baris berikutnya pada tabel. Contohnya, kelas orang tua akan dilakukan di 2 kuartal, yaitu di kuartal 2 dan kuartal 4. Sedangkan seminar orang tua akan diadakan di kuartal 3. Mengapa kelas dan seminar orang tua dibedakan? Seminar biasanya dilakukan untuk topik umum yang ditujukan untuk semua orang tua. Sedangkan pada kelas orang tua, topik dapat berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan peserta didik di kelas tertentu, seperti tertera pada contoh di tabel. Kelas pembekalan untuk peserta didik dapat dilakukan secara bertahap sesuai kelas mana yang paling membutuhkan layanan dasar ini. Di tabel contoh, kelas pembekalan didahulukan untuk kelas 7 dengan pertimbangan peserta didik baru bergabung di satuan pendidikan dan membutuhkan pembekalan lebih dahulu. Pada contoh, terlihat kelas pembekalan di kelas 7 akan berlangsung selama 2 kuartal dengan mengingat ada beberapa topik kegiatan yang akan dilaksanakan, tersebar dalam rentang 2 kuartal tersebut. Demikian seterusnya, Bapak dan Ibu dapat memasukkan semua kegiatan layanan dasar atau layanan lainnya pada tabel yang sama. Tabel ini dapat dijadikan sebagai pengingat pelaksanaannya dan persiapan pelaksanaan. Untuk perencanaan yang lebih detail, Bapak dan Ibu dapat memecah tabel dengan pembagian setiap bulan atau minggu, beserta rincian kegiatan pendukung perencanaan seperti periode pengiriman undangan, periode persiapan materi, dan lain sebagainya. Silahkan Bapak dan Ibu menyesuaikan sesuai kebutuhannya masing-masing ya. Setelah menyusun perencanaan dalam bentuk tabel tadi, kita perlu berkonsultasi dengan Kepala Satuan Pendidikan untuk memberitahu hasil pemetaan kebutuhan peserta didik dan mengajukan program dan kegiatan yang kita usulkan. Penting sekali untuk pimpinan sekolah memahami tujuan dan menyetujui program. Persetujuan ini diperlukan terkait dengan waktu pelaksanaan dan juga anggaran yang dibutuhkan agar program ini berjalan dengan baik. Setelah usulan perencanaan layanan dasar disetujui oleh pimpinan satuan pendidikan, kita dapat melanjutkan perencanaan yang lebih detail
agar pelaksanaan program dapat berjalan dengan lancar dan sesuai tujuan. Bagaimana pelaksanaannya? Akan dibahas di video berikutnya ya. Sampai jumpa!